Bayangkan sebentar ya, kamu itu lagi duduk santai di rumah. Terus ada seseorang yang datang dan bercerita bahwa saat kamu kecil, kamu tuh pernah tersesat di sebuah pusat perbelanjaan. Dan dia juga menceritakan detailnya. Katanya kamu tuh menangis, panik, lalu kamu ditolong oleh seorang pria tua yang membawamu ke petugas keamanan. Setelah itu, kamu terus mendengarkan cerita-cerita mereka. Dan entah kenapa, kamu tuh mulai merasa familiar gitu. Dan lama-lama, kamu tuh merasa yakin, iya ya, kayaknya aku pernah mengalami hal itu deh. Tapi kenyataannya, kejadian itu sama sekali tidak pernah terjadi. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan seperti biasanya kalau misalnya kalian baru datang, kalian mau subscribe silahkan di subscribe dulu. Kalau misalkan belum, tekan tombol loncengnya, ditekan tombol loncengnya dulu. Dan maaf, sekarang tuh mungkin 1 minggu 2 kali upload, karena memang ya aku ada beberapa pekerjaan yang memang harus aku lakukan, tapi tetap aku harus upload video. Dan hari ini kita akan membahas tentang false memory, atau mungkin Indonesia itu kayak ingatan palsu. Kalian pernah sadar nggak sih kalau misalkan kalian itu pernah ada di titik dimana kalian itu kayak mengingat sesuatu tapi sesuatu itu tidak pernah terjadi. Nah, ini tuh ternyata ada penelitian dan eksperimen panjangnya. Dan aku yakin ini tuh akan membuat kalian berpikir dan mungkin juga akan membuat kalian berkali-kali memikirkan sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah kalian. Panjang banget sih ini. Tapi yaudahlah ya. Dan sekali lagi di sini aku nggak capek-capek untuk bilang disclaimer bahwa aku bukan mahasiswa psikologi, aku bukan ahli kesehatan, aku bukan orang-orang yang berbau dengan psikologi. Cuman aku orang yang cuma suka dengan psikologi, dan aku juga suka membaca buku-buku psikologi. Dan ini adalah bahan bacaan yang mungkin bisa kalian baca juga. Jadinya kalau misalkan nanti ke depan ada kayak diagnos dan lain-lain, mungkin di sini ada penonton yang psikologi, atau misalkan aku salah, kalian bisa membenarkan atau meluruskan, ya gitulah. Dan nggak usah lama-lama, mari kita bahas eksperimennya. Jangan di skip ya, tonton sampai habis. Di dunia false memory, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah ingatan palsu. Ini itu adalah fenomena di mana seseorang itu meyakini bahwa dirinya mengalami suatu peristiwa, padahal sebenarnya ya peristiwa itu tidak pernah benar-benar terjadi. Dan yang lebih mengejutkan ya, ingatan ini tuh bisa terasa sangat nyata, lengkap dengan emosinya, suara, bahkan gambar-gambar visual yang ada di kepala kita. Dan pada saat kita mengingat sesuatu dengan begitu jelas, padahal semua itu hanya hasil rekonstruksi otak yang bisa jadi keliru. Dan untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana ini bisa terjadi, kita perlu mengenal salah satu tokoh yang terpenting dalam bidang psikologi memori, yaitu Elizabeth Loftus. Dia ini ya adalah seorang profesor psikologi dan peneliti terkemuka dari University of California, Irvine. Gimana bacanya terserah. Dan dia itu telah mendedikasikan lebih dari 3 dekade hidupnya itu untuk meneliti bagaimana ingatan bekerja, bagaimana bisa dimanipulasi, dan seberapa rapuhnya memori manusia. Lewat berbagai eksperimen, Loftus itu membuktikan bahwa memori kita itu bukanlah seperti kamera yang merekam kenyataan, melainkan seperti puzzle yang disusun ulang setiap kali kita mencoba mengingat sesuatu. Salah satu eksperimen yang paling terkenal yang dilakukan oleh Loftus itu adalah Lost in the Mall experiment. Ini itu dilakukan pada tahun 1995. Dan dalam eksperimen ini ya, Loftus dengan rekannya Jack Quinn Pickrell itu mencoba menanamkan kenangan palsu pada para partisipan dewasa. Ya, caranya cukup sederhana namun sangat brilian. Jadi para partisipan itu diminta membaca 4 cerita masa kecil mereka yang katanya berasal dari anggota keluarga. 3 cerita itu benar-benar terjadi dan ditulis berdasarkan informasi dari orang tua mereka. Tapi yang keempat itu sepenuhnya dibuat
bohong atau sengaja bohong ceritanya. Dan cerita palsu ini tuh adalah tentang si partisipan yang konon katanya pernah tersesat di sebuah pusat perbelanjaan saat dia masih kecil. Lalu dia itu ditemukan oleh pria tua asing dan dibawa ke petugas keamanan. Dan ceritanya semuanya itu disusun sedemikian rupa agar terasa masuk akal dan tidak terlalu ekstrim. Lalu para partisipan itu diminta untuk menceritakan kembali apa yang mereka ingat, dan dari keempat cerita itu hasilnya itu juga cukup mengejutkan. Sekitar 25% hingga 30% dari partisipan itu benar-benar mempercayai bahwa mereka itu benar-benar mengalami kejadian-kejadian yang tersesat di mall tersebut. Bahkan ya, mereka itu tidak hanya mempercayainya, mereka itu bahkan menambahkan detail baru yang tidak pernah disebutkan dalam cerita aslinya. Kayak misalnya warna baju yang mereka pakai, rasa takut yang mereka rasakan, wajah pria tua yang membantu mereka, dan sebagainya. Dan padahal semua itu tidak pernah terjadi dalam hidup mereka. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka? Penjelasan ilmiah yang aku baca dari referensi bacaan itu bilang ya, bahwa memori manusia itu bersifat rekonstruktif. Rekonstruktif itu suatu tindakan untuk memperbaiki, membangun kembali, atau mengembalikan sesuatu ke keadaan semula atau lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu semua bukan rekaman. Artinya adalah otak itu tidak menyimpan seluruh kejadian hidup kita secara utuh, kayak seperti hard disk atau mungkin kamera video. Tapi sebaliknya, otak itu menyimpan potongan-potongan informasi, dan saat kita mencoba mengingatnya, otak itu menyusun ulang potongan-potongan itu menjadi sebuah cerita yang masuk akal. Nah, jika ada informasi baru yang terdengar logis dan juga emosional, otak itu bisa dengan mudah mengintegrasikannya ke dalam cerita hidup kita, sehingga seolah-olah itu adalah bagian asli dari masa lalu kita. Jadi ya, ini menurutku sangat keren dan kagum sih dengan ciptaan Tuhan ya. Fenomena ini dikenal sebagai memory implantation atau penanaman memori. Jadi Loftus itu membuktikan bahwa tidak hanya mungkin, tapi sebenarnya cukup mudah untuk menanamkan ingatan palsu pada seseorang selama informasi yang diberikan itu dibuat cukup meyakinkan dan terdengar realistis. Jadi implikasi dari eksperimen ini tuh sangat besar banget, terutama dalam bidang hukum dan di banyak negara termasuk Amerika. Kesaksian saksi mata seringkali itu menjadi bukti utama dalam persidangan. Tapi bagaimana jika saksi itu mengingat kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi? Bagaimana jika korban itu yakin telah mengalami suatu kejadian traumatis, padahal itu ya cuma ingatan palsu yang tertanam karena sugesti dari terapis atau interrogatornya. Contoh nyata dari bahayanya false memory itu ya bisa dilihat dari kasus-kasus pengakuan palsu dan tuduhan pelecehan seksual yang sama sekali tidak ada dasarnya. Dalam beberapa kasus ya, terapis yang menggunakan teknik hipnosis atau terapi regresi tanpa sadar itu menanamkan ide bahwa pasien mereka tuh pernah dilecehkan di masa kecil, dan si pasiennya itu benar-benar percaya, padahal ya tidak ada bukti nyata bahwa kejadian itu pernah terjadi di hidup mereka. Loftus itu bahkan pernah diminta hadir sebagai saksi ahli di banyak persidangan untuk menjelaskan bagaimana memori itu bisa dimanipulasi. Tidak hanya itu ya, Loftus itu juga melakukan eksperimen lain yang memperkuat temuan tentang kelemahan memori manusia. Ya, salah satunya adalah Bugs Bunny eksperimen. Ini tuh kayak eksperimen yang lain selain sebelumnya. Dalam eksperimen ini ya, partisipan itu diberi brosur palsu tentang kunjungan ke Disneyland yang menyebutkan bahwa mereka tuh pernah bertemu dan berjabat tangan dengan karakter kartun bernama Bugs Bunny. Ini fotonya kayak gini. Aku nggak terlalu ngerti sih. Dan padahal ya, Bugs Bunny itu adalah milik Warner Bros dan tidak pernah muncul di Disneyland. Dan meski begitu, banyak partisipan mengaku bahwa mereka tuh ingat bertemu Bugs Bunny dan bahkan bisa menggambarkan bagaimana bentuknya saat itu juga. Dari sini tuh membuktikan ya bahwa sugesti kecil itu bisa membentuk kenangan yang sepenuhnya palsu. Eksperimen lainnya yang bisa aku bawakan adalah crash eksperimen.
di mana partisipan diperlihatkan rekaman-rekaman kecelakaan mobil. Dan setelah itu mereka tuh ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda. Kayak mungkin seperti contohnya berapa kecepatan mobil saat mereka semaset, dan dibandingkan dengan berapa kecepatan mobil saat mereka bumpet. Ini berbeda. Hasilnya adalah kata-kata seperti smashed yang berarti menghantam keras, ya. Menghantam keras membuat partisipan itu memperkirakan kecepatan lebih tinggi dan bahkan mengingat adanya kaca pecah. Padahal lagi-lagi dalam videoku tidak ada kaca pecah sama sekali. Dan ini juga menunjukkan bahwa bahkan pilihan kata dalam pertanyaan itu bisa mempengaruhi apa yang kita ingat. Dari semua ini ya, kita tuh belajar satu hal penting, bahwa ingatan itu tidak berarti benar. Ingatan itu adalah sesuatu yang bisa berubah, dipengaruhi, dan bahkan diciptakan. Dan itu membuat kita harus lebih berhati-hati ya, terutama dalam menyikapi kesaksian, kenangan traumatis, atau mungkin bahkan cerita masa kecil yang muncul kembali setelah bertahun-tahun. Jadi pertanyaannya adalah, pernahkah kamu merasa sangat yakin akan sebuah kejadian di masa lalu? Dan setelah itu kemudian sadar bahwa itu mungkin tidak pernah benar-benar terjadi. Jika iya, kamu tidak sendiri. Dan otak manusia itu memang sangat luar biasa, tapi juga bisa mengecoh dirinya sendiri. Elizabeth Loftus itu bukan hanya sekedar ilmuwan biasa. Dia itu adalah sosok yang berani menantang kepercayaan kolektif kita tentang kebenaran-kebenaran ingatan. Di saat dunia percaya bahwa ingatan adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa disentuh, Loftus itu datang membawa fakta bahwa bahkan kenangan paling kuat pun itu bisa dipalsukan. Ya berarti kayak kenangan mantan-mantanmu sebenarnya kabeh ya belum tentu terjadi beneran. Bisa jadi kan. Jadi ya, Loftus lewat eksperimennya yang sederhana namun mengubah dunia itu. Dia tuh membuka mata kita bahwa otak manusia bukan hanya tempat menyimpan masa lalu, tapi juga bisa menciptakan masa lalu yang tidak pernah ada atau mungkin tidak pernah terjadi. Eksperimen Loftus itu bukan hanya penting bagi dunia psikologi, tapi juga menjadi penanda bahwa kebenaran itu tidak selalu bisa digali dari apa yang kita ingat, melainkan dari bagaimana kita berpikir kritis terhadap ingatan itu sendiri. Berkat keberaniannya ya, kini dunia hukum, kesehatan mental hingga pendidikan mulai belajar satu hal penting. Jangan langsung percaya pada memori, karena terkadang memori juga bisa berbohong. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Tulis di kolom komentar kalau misalkan kamu pernah punya pengalaman tentang ingatan yang ternyata salah atau berubah seiring waktu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan selalu percaya pada apa yang kamu ingat, karena bisa jadi itu tidak pernah terjadi. Dan ya, itu semua adalah eksperimen yang pernah dilakukan tahun-tahun 90-an gitu ya. Dan kita juga saat ini banyak banget orang-orang yang memang kasus-kasus yang bisa jadi juga ingatan-ingatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi, kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi terus diungkit-ungkit, dan sebenarnya kasihan korbannya gitu kalau misalkan ada yang mengalami itu beneran. Tapi gimana menurut kalian ya? Dan aku maaf kalau misalkan agak belibet atau mungkin agak lemot atau gimana ya, karena di sini aku masih berusaha untuk menciptakan personal branding itu gimana gitu, atau mungkin emang sesuai dengan kata-kata Mas Raditya Dika gitu ya, personal branding itu nggak usah dicari, ya udahlah apa adanya aja gitu. Dan oh iya, aku punya YouTube yang satunya lagi namanya Bill Safidian. Di sana itu aku santai apa adanya. Kalau di sini harus ada editing kecil. Tapi kalau di sana itu aku apa adanya, ngomong tanpa potong-potongan, tanpa silent, kecuali kalau misalkan omongan itu penting kayak menyenggol sesuatu, itu aku kasih timer tapi nggak dipotong ya, untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti ada yang motong jadi bisa ketahuan. Tapi ya nggak penting lah, kalau misalnya kalian mampir silakan, kalau nggak mampir ya udah nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sedang subscribe, dan sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Bye bye.